Halo semuanya. Selamat datang di modul 3 praktikum sistem produksi. Ya, di modul 3 ini kita bakalan ngomongin tentang tata letak produksi atau facility layout design. Ya, oke. Jadi menurutmu apa nih, Zaf, definisi dari facility layout? Nah, facility layout ini kan sebenarnya fasilitas dan layout. Fasilitas itu susunan dari mesin dan peralatan. Sebenarnya nggak cuma mesin sama peralatan. Nanti ada hal-hal lainnya di luar mesin dan peralatan, dan layout itu adalah susunan-susunan. Jadi susunan dari mesin dan peralatan pendukung yang digunakan dalam produksi. Jadi misalnya contohnya fasilitas lain tuh mungkin ini ya, seperti warehouse atau mungkin nanti ada kantin atau kantor apa segala macam kayak gitu ya. Nah, nanti susunannya itu Kayak yang gimana sih disebut bagusnya? dengan ya facility layout. Oke, next. Nah, terus apa nih segitiga-segitiga ini? Nah, segitiga-segitiga ini sebenarnya ngejelasin kalau untuk facility design itu membutuhkan aspek-aspek seperti product design, proses desain, sama schedule design. Jadi teman-teman kemarin di semester 1 itu kan, semester 1, semester 3 itu udah mempelajari tentang product design. Nah, di product design itu aspek pertama kita untuk mempelajari facility design. Terus nanti di aspek-aspek lainnya seperti proses desain dan schedule design bakalan diobrolin banyak-banyak tuh di semester 5 kayak gitu. Nah, uh, teman-teman sendiri pasti juga udah lumayan familiar ya tentang BOM, terus ada tentang user oriented product, ergonomics dan lain-lainnya. Nah, dan kenapa sih harus ada tiga ini untuk membentuk satu facility design? Ya, kalau di produk ya menurutku kan kayak nanti misalnya peralatan yang dibutuhkan itu apa aja itu kan tergantung dengan produknya itu apa. Misalnya kita mau bikin bakso sama bikin ayam goreng itu kan alat-alat yang dibutuhkan beda. Jadi otomatis nanti untuk facility desainnya akan berbeda pula kayak gitu. Dan Tuh. kemudian dari proses desain, nah untuk misalnya kita buat ayam goreng tapi ketika prosesnya berbeda itu juga mungkin nanti susunan peralatannya juga akan berbeda. Kayak ayam goreng sama ayam bakar itu udah beda ya. Iya, Yang satunya pakai pemanggang, yang satunya pakai penggorengan gitu. Terus kalian schedule design gimana, Dap? Kalau yang schedule design yaitu kalau misalnya kita mau memproduksi mie goreng apa ya ayam goreng dengan jangka waktu yang panjang dan produknya banyak ya otomatis nanti berbeda ketika kalau kita ingin memproduksi dengan Satuan-satuan aja, cuma dikit-dikit gitu. gede-gede. Jadi Iya, jumlahnya itu bakal tergantung dengan schedule-nya nanti. betul. Nah, itu kira-kira konsepnya kayak gitu ya, teman-teman. Kita emang di sini bakalan banyakin ngomong-ngomongin tentang konsep karena di facility design ini bakalan kepake banget konsep-konsepnya nanti kalau teman-teman kerja dan dimintain tolong untuk membuatkan layout seperti Ya, itu. tetap. Oke. Nah, terus tujuan dari facility design ini apa, Sa? Nah, tujuan utamanya yaitu memastikan aliran atau flow dari pekerjaan, material, orang, dan informasi yang melalui sistem tersebut nantinya bisa lancar dan efektif seperti Ya, itu. begitu. Nah, terus menurut tahun 96 ini, jadi eh, ketika facility desain kita baik, maka akan berpengaruh terhadap sistem tersebut. Misalnya nanti handling cost-nya berkurang karena mesin-mesinnya udah kita posisikan dengan benar, otomatis nanti kan flow-nya itu kan jadi lebih lancar, jadi nggak bolak-balik kayak gitu. Jadi kan nanti otomatis handling cost-nya juga semakin rendah. Ya, misalnya itu juga ada di situ di state mengurangi bottleneck. Kalau teman-teman tahu bottleneck kan kayak suatu hambatan atau ketidaklancaran dalam suatu sistem. Nah, itu bisa dikurangi kalau misalnya kita membuat layout dari suatu fasilitas itu secara baik seperti itu. Dan masih banyak lagi menurut Tompkins ada sekitar 13 kalau nggak salah Ya, ya, betul sekali. dampak-dampaknya. Nah, terus ini masih sama dampak-dampak layoutnya di situ disebutkan kayak misalnya mengeliminasi gerakan yang tidak perlu. Jadi ketika memang sebuah departemen itu harus dekat, otomatis kan kalau kita mendekatkan itu berarti kan nanti otomatis gerakan yang kita buat kan jadi semakin sedikit. Nah, dengan kata lain ya menghapus gerakan-gerakan yang nggak perlu. Betul sekali. Gitu, next. Nah, terus ada 4 jenis layout ya, Ya, yang empat. yang kita sebut di praktikum ini. Ya. Sebenarnya jenis layout itu ada banyak juga, nggak cuma empat ini. Bisa aja gabungan dari mereka berdua atau mereka bertiga gitu. Cuman kita state di sini ada empat dulu untuk mempelajari dasar-dasarnya. 4 jenis dasarnya. Yang pertama itu product layout. Gimana nih Nah, product layout? product layout ini
adalah salah satu tipe layout di mana satu mesin dapat digunakan khusus untuk satu proses, dan biasanya prosesnya itu dari awal sampai akhir itu berurutan. Jadi misalnya kita mau bikin bakpia misal, nah kalau produk layout itu kita udah urut nih mesinnya dari bakpianya raw material misalnya tepung dan lain-lain sampai bakpianya jadi itu dalam satu line produksi yang sama seperti itu. Ya benar banget. Nah, ketika satu proses itu dihandle oleh satu mesin, otomatis kan nanti untuk misal satu batch udah sampai WS1, WS2 kayak gitu, berarti kan otomatis nanti untuk batch selanjutnya kan bisa langsung mengikuti gitu, nggak harus menunggu yang batch satu ini selesai kayak gitu. Jadi nanti akan terus mengikuti kayak gitu, otomatis nanti volume produksi itu semakin tinggi, jadi sangat cocok untuk mass production dengan jumlah yang sangat besar. Ya betul sekali. Misalnya kalian mau bikin 1000 bakpia, nah produk layout ini bakalan lebih enak karena ya udah kita tinggal pencet on dari awal sampai akhir, bakalan jalan terus tuh bikin bakpia dari awal sampai akhir sampai 1000 bakpia. Soalnya dia dalam satu line yang sama. Nah terus production layout ini nggak bisa buat produk yang variasi produknya tinggi atau jenisnya berbeda-beda. Soalnya kenapa? Ya tadi itu misalnya satu line produksi cuma bisa buat bakpia doang. Dia nggak bisa bikin ayam goreng karena mesin dan tatanan letak mesin tersebut emang diperuntukkan khusus untuk bakpia aja. Memang udah riset tuh bakpia ya? Ya betul. Ya, jadi kalau misal tiba-tiba nih kamu pengen bikin ayam goreng itu ya nggak bisa pakai mesin itu, harus dirombak lagi supaya bisa membuat ayam goreng. Nah itu kan butuh cost yang besar gitu kalau sewaktu-waktu ingin tiba-tiba berubah gitu. Tapi bagusnya dia bisa bikin bakpia yang dengan jumlah banyak. Jumlah banyak dengan satu line produksi yang sama. Nah, ini sangat efisien untuk jenis produk yang sedikit. Betul, mass production. Oke. Selanjutnya ada proses layout. Nah, proses layout ini gimana? Nah, kalau proses layout ini adalah salah satu tipe layout di mana satu mesin itu bisa digunakan untuk beberapa proses. Misalnya teman-teman ada mesin bubut, ada mesin milling, ada mesin grinder dan lain sebagainya. Nah, satu mesin bubut itu bisa digunakan untuk beberapa proses. Misalnya dia bikin shaft A dan shaft B, dia bisa dibikin di satu mesin bubut yang sama gitu. Nah, bedanya sama yang produk layout tadi apa, Mas Adam? Kalau dianalogikan sih mirip kayak kita bikin sate ya. Misal kalau proses layout ini kan kalau bikin sate kan pertama kita bakar dulu sampai setengah matang, habis itu masukin ke bumbu, habis itu dibakar lagi. Nah, kalau di proses layout ini kan kita cukup perlu satu tungku bakarnya ya, cukup satu ya. Alat-alat pemanggangnya cukup satu gitu kan. Jadi bakar terus dicelup ke bumbu, habis itu ke alat panggang yang sama gitu. Beda kalau tadi ke produk layout tadi beda. Jadi kalau analoginya masih ke bikin sate itu, jadi kita ke alat panggang 1 sampai setengah matang, habis itu masuk ke bumbu, habis itu ganti ke alat panggang kedua gitu. Jadi beda alat panggang gitu. Ya, kalau produk layout itu emang harus berurutan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita menyediakan dua mesin alat pemanggang untuk satu buah sate karena dia harus berurutan dan nggak boleh bolak-balik. Nah, kalau proses layout ini kita cukup butuh satu mesin aja, tapi dia bisa mengerjakan berbagai jenis proses seperti itu. Tapi ya kelemahannya volume produksinya cukup rendah ya, soalnya kan nggak bisa langsung gitu. Jadi untuk batch pertama mungkin satenya setengah matang, bumbu terus dibakar sampai matang, nah baru bisa ke batch selanjutnya. Iya gitu. Betul. Kalau yang produk tadi bisa langsung lewat batch 1 bumbu, langsung mulai ke pemanggang kedua, langsung lewat lagi batch 2, langsung lewat lagi batch 3, langsung lewat lagi. Ya, jadi tergantung nanti kondisi lapangannya kayak gimana. Iya, tergantung kondisi lapangan. Oke, selanjutnya ini proses layout. Nah, ini kan dikelompokkan mesin latte dalam satu departemen, terus ada mesin milling dalam satu departemen. Nah, misalnya misalnya kita mau pakai latte atau mesin bubut ya. Nah, di saat kita pengen pakai mesin latte ya udah kita ke departemen latte. Atau di saat kita pengen pakai mesin milling ya kita ke departemen milling. Jadi itu bisa bolak-balik gitu, nggak harus berurutan kayak produk layout. Iya. Nah, sekarang ada fixed position. Nah, ini gimana nih fixed position nih? Nah, fixed position ini kayak namanya sih, fixed position. Jadi objek yang akan kita kerjakan tuh berada di fixed position atau posisi yang sama terus. Dia nggak bakalan berpindah-pindah.
Kalau yang produk sama yang proses tadi kan berpindah-pindah nih dari WS1, WS2, WS3 atau WS1, WS2, WS1 lagi, WS3 dan lain sebagainya Jadi berpindah-pindah. bendanya produknya apa yang bergerak ya? Iya, kalau yang tadi bergerak. Kalau yang sekarang bedanya objek atau produknya itu diam di tempat gitu. Kenapa sih Dan kok harus diam kayak gitu? Ya biasanya untuk fixed positionnya digunakan untuk produk-produk yang masanya besar atau ya besar lah, bedanya besar atau bedanya rumit gitu, jadi harus untuk dipindahkan tuh butuh usaha yang besar gitu. Jadi untuk menghemat apa ya, menghemat Ya, kalau misalnya gede banget kan nggak bisa nggak dipindah-pindah bisa dipindah-pindah secara gitu. fleksibel gitu. Misal kita mau bikin apa ya? Space Mobil shuttle gitu, atau atau kereta. atau kapal. Ya, kapal yang Nah, gede kapal kan banget itu kan gitu. di galangan tuh, diem di situ. Jadi orang-orangnya yang mendekati kapalnya. Misalnya orang-orangnya mau masang jendela kapal ya, orangnya yang mendekatin Iya, kapalnya terus iya, dipasangin ke iya. kapalnya gitu. Bukan kapalnya yang bergerak. Misal kita mau ngelas ya, lasnya yang di bawah. Nah, itu bedanya fixed position layout sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus kenapa nih? Kenapa fixed position ini fixed cost-nya rendah dan variable cost-nya tinggi? Oh iya, fixed cost-nya rendah itu soalnya gini, kita nggak harus menginvestasikan mesin karena dia nggak kayak yang produk sama yang proses tadi. Kita mesinnya cukup misalnya alat-alat aja atau mesin-mesin tertentu aja yang emang dikhususkan untuk mengerjakan kapal tersebut. Kayak gitu. Nah, kedua kita nggak mengalokasikan handling atau transportation cost, misalnya pemindah kapal kan nggak mungkin ya kita menginvestasikan pemindah kapal, jadi fixed cost-nya rendah gitu. Nah, kalau variable cost-nya apa, Dan? Jadi variable cost-nya tinggi itu karena yang pertama kan dia membutuhkan banyak pekerja gitu. Jadi untuk satu produk aja itu kan dikeroyok lah istilahnya, Iya, dikeroyok. dikeroyok oleh banyak orang gitu. Mungkin satu orang bikin ngerjain apa, jendelanya, orang kedua yang ngelas atau gimana gitu. Terus sama untuk memindahkan peralatan tuh kan juga butuh biaya gitu. Jadi ini kan kalau dilihat kan peralatannya kan banyak dipindah, Masuk yang peralatannya yang pindah gitu. Nah, jadi kan butuh banyak cost juga di situ. Ya, iya. Jadi variable cost-nya itu kebanyakan buat bayar pekerja sama bayar pemindahan peralatan tools-toolsnya yang digunakan untuk mengerjakan misalnya si kapal tadi gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini ada grup teknologi layout. Grup teknologi layout ini adalah gabungan dari fix dan proses layout, di mana grup teknologi layout ini nantinya akan mengelompokkan part-part yang sama menjadi suatu proses pengerjaan yang sama. Misalnya kita bikin Tamiya deh. Nah, kan rodanya itu kan sama-sama bulat tuh. Ada 4 roda yang sama-sama bulat, terus ada kayak apa sih roda yang buat belok-belok itu di Tamiya. Nah, itu kan juga bulat juga. Nah, yang sama-sama bulat itu dijadikan satu proses pengerjaan yang sama supaya apa? Supaya nantinya lebih enak tuh dalam setupnya karena biasanya kalau misalnya beda bentuk, misalnya bulat sama kotak, itu kita akan setup mesinnya menjadi kondisi yang berbeda untuk bulat dan untuk kotak. Misalnya penekanannya berbeda kalau bulat, atau kalau kotak misalnya sudutnya berbeda dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan memudahkan dalam proses pengerjaan apabila kita menggabungkan part-part yang sama bentuknya tadi dalam suatu proses pengerjaan yang sama. Ya benar. Jadi GT ini bisa menjadi penengah antara produk layout dan sama proses layout ya. Soalnya kan ini bisa mengakomodasi variasi produk, terus bisa juga untuk volumenya juga bisa lebih tinggi dibandingkan proses layout gitu. Jadi untuk misalnya mau tengah-tengah gitu ya, mending pilih GT gitu. Betul sekali. Mau variasinya agak tinggi-tinggi dikit, terus kecepatannya juga biar lebih efisien. Iya, itu bisa pakai GT. Oke. Nah, ini ilustrasinya, misalnya ada part-partnya bentuknya kayak gini nih, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bentuk lainnya. Nah, itu kita kelompokkan jadi satu proses pengerjaan, yang sama-sama bulat, yang sama-sama segitiga, supaya apa? Supaya lebih cepat tadi dalam setupnya, kayak harus bolak-balik juga. Jadi kayak satu mesin tuh ngerjain yang bulat-bulat doang, terus mesin yang lain ngerjainnya segitiga-segitiga doang. Jadi lebih cepat gitu daripada yang misalnya proses layout kita harus bolak-balik dan lain sebagainya. Kalau yang produk layout cuma satu line produksi aja. Ya, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan jabarkan kelebihan dan kekurangan semua alat itu ya. Iya. Secara lebih detail.
Oke, yang pertama ada proses layout nih. Nah, kelebihannya yang pertama itu fleksibilitas dalam proses produksi. Oh, jelas karena proses layout itu kan bisa mengakomodasi variasi ya. Jadi kamu mau misalnya produk-produk custom kayak misal kerajinan atau apa gitu sangat bisa diakomodasi oleh sistem ini. Betul. Terus investasi juga lebih rendah kayak gitu kan. Jadi misal nih tahun ini kamu mau produksi ayam goreng kayak gitu, terus tahun kedua mau bikin ayam geprek gitu kan, itu kan cuma tinggal nambahin itu apa sih yang buat geprek itu? ya kayak gitu. Nah, Jadi kan nggak, istilahnya nggak perlu setup dari awal lagi. setup dari awal lagi. Iya. Beda sama produk layout yang memang kalau memang ini set buat ayam goreng ya otomatis nanti Harus diganti semuanya biar jadi set untuk ayam geprek. Nah, jadi untuk investasi ini lebih rendah. Terus jika terdapat mesin dalam produksi yang cacat maksudnya ya, yang terdapat mesin yang down, Iya. nah produksi tetap bisa berjalan. Nah ini kan karena ini bisa pakai mesin yang lain ya. Iya. Jadi ketika satu mesin itu down, nanti bisa dialihkan ke mesin yang lain. Gitu. Terus mudah juga untuk melakukan ekspansi. Jadi nggak terlalu rumit untuk melakukan misalnya nambah mesin atau apa kayak gitu. Iya. Nah terus utilisasi mesinnya juga lebih tinggi otomatis. Iya, karena satu mesin bisa digunakan untuk banyak produk. Makanya utilitasnya lebih tinggi. Gitu. Terus untuk kekurangannya juga ada nih, apa nih? Ya, kekurangannya ini ada material handle yang tidak efisien karena perpindahan material cukup jauh dan bolak-balik. Kayak tadi sate tadi. Kalau misalnya kita mau bakar setengah matang dulu terus dibumbuin terus dibakar lagi, berarti dia harus balik lagi ke departemen pembakaran. Kayak gitu. Jadi untuk material handlingnya tidak efisien sebenarnya. Nah, terus yang kedua membutuhkan area yang lebih luas. Karena misalnya nih bedanya sama yang produk layout ya. Kalau produk layout kan kita udah rencanain satu line produksi untuk satu benda yang sama. Jadi kita nyiapin mesin-mesinnya tuh cuman buat satu produk itu doang. Nah, kalau dia proses layout ini mesinnya yang kita siapin adalah mesin yang kira-kira bisa mengakomodasi banyak produk. Jadi areanya harus cukup luas. Apalagi untuk mengakomodasi material handlingnya ya. Iya, itu juga. Pindah-pindahnya. Terus yang ketiga, investasi yang lebih tinggi pada inventory. Iya, benar, karena tadi kan inventory lebih rendahnya di bagian mesin dan lain-lainnya yang fixed cost-nya. Nah, kalau inventory-nya lebih tinggi, kenapa? Kan misalnya nih ada produk custom kerajinan misalnya. Nah, kita harus nyiapin semua inventory yang dibutuhkan untuk benda jenis A, benda jenis B, benda jenis C, karena kita nggak tahu nanti bakalan yang diminta tuh yang mana. Karena custom kan, jadi kita nggak tahu yang diminta yang mana. Jadi kita stok dulu aja. Iya, stok dulu aja inventory-nya, mau nyiapin buat semua produknya gitu. Terus yang keempat, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill tinggi atau ya cakap dalam skillnya. Karena apa? Karena misalnya kita mengoperasikan mesin bubut. Nah, mesin bubut itu dioperasikan nggak cuma buat satu jenis produk aja. Dia harus bisa mengoperasikan mesin bubut itu buat bikin produknya banyak jenisnya. Jadi dia skillnya otomatis harus lebih tinggi daripada misalnya kita produk layout, kita tinggal on dari awal sampai akhir jadinya itu aja produknya gitu. Jadi misalnya selain bisa bikin bentuk tertentu, berarti ketika ada demand bentuk lain harus bisa ya. Betul. Karena ya tadi itu custom itu tadi. Ya. Terus production time-nya lebih tinggi. Production time-nya lebih lama karena ya misalnya kita mau bikin custom kerajinan tertentu kan kita ngerjainnya secara detail dan nanti pasti bolak-balik. Terus kita dari awal sampai akhir mesinnya yang digunakan berbeda-beda, makanya production time-nya lebih lama. Oke, selanjutnya ada produk layout nih. Nah, ini kelebihannya nih. Yang pertama itu proses produksinya lancar, jelas ini kan. Jadi nggak harus menunggu batch 1 tuh selesai lah ini. Ya, betul. Jadi bisa langsung berurutan sekaligus gitu. Terus material handlingnya juga lebih rendah karena kan nggak perlu bolak-balik, jadi ya udah pakai conveyor aja gitu. Ya, intinya outputnya WS1 bisa jadi inputnya langsung, WS2 jadi langsung. nggak perlu muter-muterin. Betul. Nggak perlu muter-muter.
gitu. Terus mengurangi WIP dalam setiap WIP karena proses produksi sangat lancar. Ya, jadi nggak ada yang eh, apa namanya kayak standby di satu mesin aja gitu, karena dia udah langsung langsung lewat aja. lanjut. WIP itu kan yang kayak misalnya bendanya belum selesai dalam satu mesin gitu. Nah, kalau produk layout ini bisa mengurangi itu karena langsung lewat aja. Terus penggunaan space lightnya sangat optimal ya karena ya udah mesinnya ya itu aja. Ya, kebalikannya sama yang tadi, proses layout. Nah, terus ada juga tapi ada juga kekurangannya ya. Iya, Ya, layoutnya tuh rigid dan nggak bisa diubah jika terjadi produksi gitu. iya. Jadi ya udah kalau ini set buat bikin mobil A misalnya, ya udah ini kalau mau bikin mobil B ya harus ganti semuanya. Harus ganti semuanya. Tuh, susahnya di situ. Cuman kita bisa bikin mobil A secara masif, mass production. Bisa banyak. Gitu. Nah, terus biaya investasinya juga tinggi. Nah, karena rigid itu makanya biaya investasinya juga tinggi. Jadi kan memang harus direncanakan dengan baik gitu investasinya. Itu Karena ya kalau mau sekali investasi sekalian gede tapi ya untungnya juga harusnya gede. iya, harus bisa apa ya, kayak demand-demandnya itu kita udah tahu, udah forecast sebelumnya gitu. Oke, terus pengembangan layout sangat sulit dilakukan. Kenapa nih? Nah, pengembangan 108 itu misalnya ya tadi itu, kalau misalnya kita mau ganti layout, padahal layoutnya udah lurus nih, udah konfigurasi lurus gini, misalnya kita mau ganti karena misalnya ganti ruangan gitu, padahal kan mesinnya udah di set untuk line produksi yang lurus. Nah, kalau kita mau bikin U atau bikin L gitu susah karena harus mengganti secara keseluruhan ya gitu. Nah, terus terganggunya proses produksi jika terdapat satu mesin yang down. Iya. Ya benar nih. Jadi kalau satu mesin down aja otomatis proses nggak bisa dilanjutkan. Betul, karena nggak ada mesin lainnya. Khusus buat ayam goreng ya itu doang gitu. Ya, kalau kompornya rusak ya udah berarti kan nggak bisa goreng. Iya. Nah, terus fixed position layout nih kelebihannya yang pertama. Ya, material handling dapat diminimalkan. Kelebihannya itu karena Si produknya ini ya tetap ya di Betul. situ aja, jadi kan nggak dipindah-pindah gitu. iya, nggak Ya, bakal otomatis. dihandle, nggak bakal diangkut-angkut gitu. Ya, jadi material handlingnya minimal, bahkan bisa nggak ada ya. Ya, betul, bisa nggak ada. Terus Terus? capital investment dapat diminimalkan. Ya tadi itu kayak mesin-mesin yang kita buat mindahin dia, terus mesin-mesin yang kita buat ngerjain karena dia emang tetap di posisinya itu dan kita yang mendatangi objeknya, makanya capital investmentnya dapat diminimalkan, mesin-mesinnya lebih sedikit kayak gitu. Ya, terus sangat fleksibel sehingga apabila terdapat perubahan dapat diakomodasi dengan baik. Itu benar banget. Ya, karena ya itu tadi kita fleksibel, misalnya sekarang jendelanya misalnya mau diubah darinya kotak jadi bulat, ya udah tinggal beli jendela yang bulat terus kita premelin gitu. Nah, Biasa gitu. Terus kekurangannya tapi ada juga nih, nih kekurangannya kan dibutuhkan pekerjaan dengan skill yang tinggi. jelas. Mau bikin kapal kan mesti ada elektronis yang kecil-kecil dan lain-lainnya, jadi skillnya Ya, biasanya karena bedanya rumit aja sih. bendanya rumit dan besar. Terus pergerakan mesin dan peralatan menuju site sangat memakan waktu ya karena tadi. Jadi kan yang pertama bedanya besar, itu sulit untuk dipindah. Terus yang kedua mesin-mesinnya itu kan pasti peralatannya yang dibutuhkan banyak kayak las atau apa. Kita harus bawa lasnya ke kapalnya. Ya, itu kan memakan waktu gitu, jadi ya otomatis lama. Terus dalam pembuatan fixer yang rumit akan meningkatkan cost. Jadi kan kalau untuk pemasangan fixer ini kan agak sulit ya. Jadi ya otomatis lebih lama. Ya, misalnya kita mau bikin ya kayak tadi ya, komponen elektronis yang emang susah gitu. Jadi karena itu harus dikerjakan secara lama dan lain-lain sebagainya, makanya pekerjaannya emang harus skillnya yang tinggi dan misalnya dikerjain banyak orang, terus toolsnya harus dideketin di situ juga karena nggak bisa langsung bolak-balik gitu aja kan, itu misalnya dikerjain lama misalnya 5 jam gitu ya, tools dan pekerjaannya harus di situ terus selama waktu yang lama gitu, makanya meningkatkan cost juga gitu. Oke. Selanjutnya terus kelebihan untuk grup teknologi nih, yang pertama mengurangi waktu setup Ya, tadi yang udah dijelasin di awal karena tadi. bentuknya mirip ya, otomatis
jig sama fixernya juga mirip-mirip harus. Betul sekali. Jadi nggak perlu bongkar pasang tiap saat gitu. Siap. Terus mengurangi ongkos material handling dan mengurangi pemborosan waktu perpindahan antar kegiatan yang berbeda. Ya, karena kegiatannya udah disamain, prosesnya udah disamain untuk part-part yang mirip. Jadi mengurangi itu waktunya itu. Oke, terus selanjutnya mengurangi area lantai produksi. Ya, bisa jadi juga karena itu tadi misalnya kita partnya tuh bulat gede sama bulat kecil tadinya di dua mesin yang berbeda. Terus kita jadiin satu kan areanya otomatis bisa berkurang. Tuh. Terus mudah mengidentifikasi bottleneck dan cepat merespon perubahan jadwal. Betul. Ya gitu ya. Ya. Mau dirubah tadinya jadi bulat gede ke bulat kecil ya udah cepat gitu, nggak usah nunggu mesin yang lain gitu. Operator makin terlatih. Data produksi dapat dikurangi ya, karena ngerjainnya sama-sama terus, misalnya bulat terus. Jadi kita setupnya makin terlatih buat bulat terus gitu, makin terbiasa gitu. Tapi ya ada juga nih kekurangannya. Yang pertama, utilisasi mesin lebih rendah ya, karena yang tadinya mesinnya bisa untuk bikin bulat kotak segitiga, tapi kita alokasikan untuk bulat doang. Nah, terus memungkinkan terjadinya duplikasi mesin. Gimana tuh maksudnya itu? Ya, misalnya kalau misalnya kita tiba-tiba nih pengen produksi yang lebih gede part bulatnya, ya udah kita tinggal nambahin mesin buat part yang sama karena prosesnya udah ada di dalam satu departemen yang sama gitu ya. Nah, terus ada biaya yang cukup tinggi untuk realokasi mesin, dan yang terakhir membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Ya jelas karena partnya yang dibuat harus sesuai dengan apa yang sudah dialokasikan di departemen atau proses pengerjaan tersebut. Misalnya bulatnya segitu ya segitu terus, makanya disiplin yang tinggi. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas soal systematic layout planning. Jadi apa itu SLP ya? Ya, SLP itu kayak sistematika bagaimana kita nanti merencanakan suatu layout atau menghasilkan suatu layout gitu. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di bagian berikut. Nah, ini ada systematic layout planning. Nah, sistematikanya itu jadi dari model 1961 ya. Nah, sistematikanya itu mulai dari input data dan aktivitas yang ada dalam suatu sistem produksi tersebut. Jadi misalnya di sistem produksi tersebut itu butuh aktivitas apa aja sih, misalnya menggoreng, membumbui dan lain sebagainya. Dan terus input datanya tuh data aliran material antar departemennya. Ya, antar departemen dari workstation 1 ke workstation 2. Dari penggorengan ke pembuatan ke pembumbuannya itu kira-kira berapa ayam per menit atau per jam gitu. Nah, itu jadi dibagi jadi dua, ada data kuantitatif yaitu data flow material, di mana yang kiri ini flow material, terus yang kanan itu sebagai data aktivitasnya, data kualitatifnya, dimana aktivitasnya itu apa aja. Bisa aja aktivitasnya kan nggak cuma tentang produksi, bisa aja tentang supervising atau tentang monitoring atau makan di kantin itu juga termasuk aktivitas, ke toilet juga termasuk aktivitas dan lain sebagainya. Nah, jadi dari kedua data ini kita bisa membuat relationship diagram ya, atau nanti kita lebih lanjut akan membahas tentang rel chart atau relationship chart gitu. Ya, terus dari relationship diagram itu kita bisa mempertimbangkan space yang dibutuhkan sama space yang tersedia. Di situ kita bisa membuat space relationship diagramnya. Ya, betul. Itu Relationship diagram itu nanti bagaimana luasan itu masuk ke dalam pembuatan layoutnya seperti itu. Ya, setelah itu dengan beberapa pertimbangan, setelah itu kita bisa membuat alternatif layoutnya. Iya, betul. Nanti output akhirnya adalah alternatif layout yang kita tawarkan lah istilahnya kalau misalnya kita nanti dimintain tolong untuk membuat layout gitu. Ya. Nah, berikut ini ada contoh activity relationship chart atau rel chart ya. Nah, bisa dilihat di situ ada beberapa aktivitas. Nah, itu dihubungkan satu sama lainnya. Ya, betul. Jadi misalnya aktivitas office atau aktivitas di perkantoran, terus aktivitas di foreman atau nanti di lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu tuh hubungan antara aktivitas itu kayak gimana sih? Nah, itu dijelaskan di rel chart ini. Tuh. Nah, ini nanti secara intuitif ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya tergantung
persepsi kita butuh dekat atau enggak dan lain Jadi sebagainya. misalnya antara office dengan foreman tuh misalnya hubungannya itu berarti ordinary close ya, kalau dekat makin bagus. Iya gitu. Nah, Dan untuk aja dia jadi prioritas terakhir untuk dekat gitu. jadi hubungannya itu bisa didefinisikan menggunakan rating itu ya, yaitu A, E, I, O, U, X. Yaitu yang pertama A berarti suatu aktivitas itu harus berdekatan dengan aktivitas yang lain. Ya, harus Itu absolut. harus ya. Itu yang menjadi pertimbangan utama, itu berarti benar-benar harus dekat gitu. Nah, terus ada E, itu especially important. Itu ya agak penting lah untuk Bawahnya, prioritas didekatkan ya. bawahnya. Terus ada I, important, yaitu cukup penting untuk didekatkan. Terus ada O, yaitu kalau bisa didekatkan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Terus U itu nggak penting, Nggak mau ngaruh. dekat mau jauh itu nggak masalah. Terus X itu undesirable, itu malah justru nggak boleh deket sama sekali. Iya. Misalnya Dilarang. kayak tempat makan sama tempat waste itu kan, Ya, tempat limbah pembuangan masa limbah. deket-deket makanan Ya, kan itu nggak kan mungkin. nggak boleh. Kayak gitu lah. Nah, setelah itu selain dengan rating ini juga biasanya dilengkapi dengan reason. Jadi kenapa itu harus deket atau nggak boleh deket itu juga harusnya ada alasannya. Nah, itu nanti teman-teman bisa custom sesukanya lah. Betul. Itu Sesuai bisa ditentukan penalarannya sesuai masing-masing. keinginan teman-teman. Misalnya deketnya karena kebutuhan raw material yang harus dihandling secepat mungkin, misalnya yaitu berarti nanti ditulis itu nomor 1 apa, atau mau ngikut sama kotakan yang udah ada juga boleh. Ya, benar. Kita lanjut dulu. Nah, ini bentuk lain dari rel chart ya. Selain bentuknya segitiga itu, kita bisa juga menggambar rel chart dengan bentuk seperti ini. Jadi dengan garis-garis, jadi semakin banyak garisnya itu berarti hubungannya semakin penting ya. Ya, semakin penting dan harus dekat. Ya, harus dekat. Kayak ya logikanya kalau misalnya talinya makin banyak tuh makin erat gitu. Talinya makin kecil makin tidak erat gitu. Ya, terus nah dari rel chart yang garis-garis itu bisa, ketika kita masukkan constraint space itu bisa dibuat jadi kayak gini. Jadi space-nya itu dimasukkan gitu, besar kecilnya tuh dimasukkan Sesuai dengan luasannya masing-masing. Misalnya luasannya gede berarti kotakannya besar, luasannya kecil kotakannya kecil dan lain-lain. Nah itu nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya kalau misalnya emang ruangannya itu udah ditentukan luasannya seberapa, dan teman-teman harus mengalokasikan suatu departemen di tempat tertentu. Nah itu nanti spesialisasi diagram ini sangat penting, karena selain memperhatikan penting dan tidaknya supaya lebih dekat atau enggak, pertimbangan area juga menjadi constraint dalam pembuatan layout. Selain itu juga ditata sedemikian rupa sehingga jadi lebih kelihatan Pas gitu ya. Tuh, oke, kita lanjut dulu. Terus dari space relationship itu kita bisa membuat block layoutnya. Nah, block layout ini kenapa harus dalam bentuk blok? Nanti supaya kita bisa menderet beberapa alternatif, karena blok itu kan tidak terkonsen sama jauh dekatnya antar departemen. Jadi kita nggak maksudnya space antar departemen itu tidak kita tidak hiraukan dulu. Jadi kita semuanya tempel-tempelin dulu, nanti kita bisa menderet beberapa alternatif yang banyak gitu block layout. Dari block layout ini nanti bisa bentuk beberapa alternatif. Nah, baru nanti dari alternatif ini bisa dianalisis satu-satu menggunakan adjacency method ya. Iya, itu udah dijelasin di modul 1 sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke contoh soal nih. Jadi misalnya ada beberapa aktivitas seperti receiving, mailing, press dan lain-lain dengan luasannya masing-masing. Dan terus ini direpresentasikan dalam bentuk blok tadi, blok diagram, supaya lebih mudah dalam penganalisanya. Ya. Nah, dari tadi yang soal yang ada di tabel tadi, kita mulai membuat sebuah rel chart di mana kita menentukan bagaimana antar departemen itu harus berdekatan atau sangat penting untuk berdekatan, cukup penting untuk berdekatan, atau bahkan tidak boleh berdekatan sama sekali. Nah, metode yang digunakan ini intuitif, jadi sesuai dengan persepsi teman masing-masing,
apakah misalnya receiving harus berdekatan dengan mailing, dan begitu pula dengan departemen yang lainnya. Nah, dari rel chart yang sudah kita hasilkan, maka kita ke step selanjutnya, yaitu kita melihat nih mana rating yang tertinggi dalam rel chart yang sudah kita buat tersebut. Nah, dari sini ternyata rating tertingginya ada di assembly dan plating, di mana hubungan mereka A atau harus berdekatan. Nah, dua departemen atau dua proses tersebut kita akan tuliskan terlebih dahulu sebagai departemen yang berdekatan. Jadi 5 dan 6 itu kita tulis sebagai dua departemen yang berdekatan. Oke. 5 dan 6. Seperti itu. Nah, maka misalnya tadi ada ratingnya ini ya, misalnya rating A-nya ternyata nggak cuma 5 sama 6, ada departemen yang lain gitu. Apabila ada dua rating yang tertinggi itu boleh pilih secara random, misalnya 5 dan 6, atau misalnya ada 2 dan 3 juga A gitu, boleh 2 dan 3 atau 5 dan 6. Nah, setelah kita gambar kayak gitu, yang ratingnya punya rating tertinggi, kita setelah itu melihat departemen mana yang terkait dengan departemen 5 dan 6 yang juga memiliki rating tinggi. Nah, kita lihat di situ tuh. Itu ada departemen 7 dengan 6 memiliki rating E. Dan dengan departemen 5 memiliki rating I. Oke, nah di situ kan jadi yang berdekatan antara yang berdekatan 5 dan 6 tuh 7 berdekatan dengan 6 dengan rating E, dan 7 dengan 5 itu ratingnya I dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu. Misalnya rating 1 departemen 1 dengan 5 itu kan masih O di sini dah. Jadi nggak lebih dekat daripada departemen 7. Nah, setelah kita tahu bahwa departemen 7 itu merupakan departemen yang dekat dengan 5 dan 6, maka kita tulis departemen 7 sebagai departemen yang dekat dengan 5 dan 6, di mana dia harus lebih dekat ke 6 daripada ke 5. Gitu. Nah, begitu pula seterusnya. Misalnya setelah itu kita tahu rating yang tertinggi setelah 7 dan 6 itu kita ke 2, departemen 2. Nah, 2 itu kan dengan 6 memiliki rating I, dan dengan 5 juga memiliki rating I. Nah, maka departemen 2 ini harus berdekatan dengan 5 dan 6, dimana keduanya memiliki rating yang sama. Berarti kita berikan departemen 2 ini di tengah-tengah antara 5 dan 6, karena memiliki rating yang sama-sama I, seperti itu. Nah, dari departemen 2 ini kita mulai melihat yang lainnya nih. Melihat bisa jadi misalnya kita ke 4, apakah 4 tuh bisa berdekatan dengan 25 atau 26 atau berapapun. Ternyata 4 itu berdekatan dengan E dengan rating E, dimana E itu cukup sangat penting untuk berdekatan. Nah, maka 2 kita tulis di dekat 4 ditulis di dekat 2. Dan apakah itu ditentukan di dekat 5 atau 6? Nah, kita lihat dulu. Misalnya 4 itu dengan 5 seperti apa. 4 dengan 5 itu I, sedangkan 4 dengan 6 itu U. Maka departemen 4 lebih baik atau memang harus ditulis berdekatan di 5 daripada dengan 6, seperti itu. Jadi dia berdekatan dengan 2 dan 5. Oke. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih. Misalnya kita yang belum kan 1 sama 3 ya. Nah, yang 1 coba. 1 itu berdekatan dengan mana sih? Dengan 2 kah? Dengan 4 kah? Atau dengan 6? Seperti itu. Nah, ternyata setelah kita cari-cari, 1 itu berdekatan dengan 2, dimana ratingnya itu E. Dan apakah dia berdekatan dengan 4 atau 6? Kita cari juga. Ternyata 1 itu lebih berdekatan dengan 4 dibandingkan dengan 6. Karena dengan 4 itu ratingnya I, dan dengan 6 itu ratingnya U. Seperti itu. Nah, berarti departemen 1 kita tulis di dekat 2 dan 4, tetapi lebih dekat ke 2 karena dengan 2 itu E dan dengan 4 itu I.
Oke, kita tulis nah di atas 2 nya seperti itu. Nah, yang terakhir kita tinggal melihat departemen terakhir yaitu 3. Departemen 3 kita lihat dia harus dekat sama mana sih? Oh, bisa jadi dia dekat 67 atau dia dekat 57 atau dia dekat 45 dan lain sebagainya. Oh, ternyata 3 itu sebenarnya teman-teman bisa menuliskan itu ke departemen yang lainnya di dekat 14 atau 26 atau 67, tapi di sini lebih ke arah bagaimana dia mesin press itu lebih baik didekatkan dengan departemen sebelumnya, receiving dan milling. Karena kalau misalnya press didekatkan dengan shipping kan dia belum tentu setelah press itu kita harus shipping gitu. Jadi lebih baik didekatkan dengan WS sebelumnya. Nah, makanya kita tulis di antara 1 dan 2 seperti itu. Nah, ini full sekali metode kualitatif, karena metode kuantitatifnya kita harus butuh data flow material. Nah, di sini nih apabila kita tidak mempunyai data flow material seperti yang dijelaskan di modul 1, maka kita menggunakan data kualitatif, kita buat rail chartnya, lalu kita buat bagaimana initial layout itu kita bentuk dari data kualitatif yang kita punya seperti itu. Nah, ini merupakan hasil analisa kualitatif dengan menggunakan rail chart dan terbentuklah layout seperti itu. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman perhatikan departemennya dibentuk dengan blok diagram atau direpresentasikan dengan blok-blok atau luasan-luasan. Nah, kita bisa ubah dari yang tadinya masih berbentuk tidak beraturan seperti ini, kita ubah ke dalam blok-blok seperti yang tertera di kanan seperti itu. Nah, untuk penempatan bagaimana blok-bloknya itu harusnya ditempatkan, nah itu kita sesuaikan dengan kondisi realnya seperti apa. Apakah ruangannya cukup untuk misalnya bentuk L atau ruangannya cukup hanya untuk kotak saja dan lain sebagainya. Itu kita sesuaikan dengan ruangan yang ada di kondisi realnya. Tetapi untuk kedekatan dan lain sebagainya antar departemennya itu kita mengacu pada layout yang sudah kita buat dari hasil analisa kualitatif kita seperti itu. Nah, itu hasil akhirnya dalam bentuk blok diagram. Nanti kalau misalnya teman-teman mau membuat itu dalam kondisi real, ya tinggal teman-teman pecah aja, bisa jadi space realisasi diagram atau apapun yang itu merepresentasikan layout di kondisi realnya. Nah, ini MST ini apa sih? Sebenarnya kan algoritma itu yang awal tadi kan itu masih data kualitatif ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan algoritma tertentu untuk membuat initial layout atau alternatif layout. Nah, di dalam sesuai dengan yang di modul itu kan algoritma dibagi menjadi 2, optimal algoritma atau kita mencari yang paling optimal, dan yang kedua adalah heuristic algorithm. Kita mendapatkan solusi alternatif dengan lebih cepat, walaupun ya bisa jadi bukan alternatif yang optimal, tapi kita bisa mendapatkannya dengan lebih cepat. Nah, heuristic algorithm ini ada construction algorithm, improvement algorithm, dan hybrid algorithm. Nah, di dalam construction algorithm itu ada salah satu algoritma yaitu MST. Untuk algoritma lain selain MST, nanti teman-teman pelajari di mata kuliah PTLR seperti itu. Nah, kita mempelajari salah satu algoritma saja yaitu MST algorithm. MST algorithm ini kita gunakan untuk mencari susunan layout yang paling baik apabila kita menemukan sistem produksi yang cocok untuk menggunakan produk layout, di mana mesin-mesinnya dalam satu line sejajar, satu line berurutan seperti itu. Nah, MST algorithm ini contohnya ada 6 mesin ya, mesin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan flow antar mesinnya tertera pada gambar. Jadi misalnya 1 dan 2 itu flow-nya 12. Jadi material dari 1 ke 2 itu ada 12 per
ya anggap aja per hari gitu ya, atau per menit gitu. Jadi flow-nya yang penting satuannya sama. Saya 1 ke 2 12, 1 ke 3 ada 3, 1 ke 4 6 dan lain-lain. Itu flow materialnya seperti itu, dan panjang masing-masing mesinnya itu sudah tertera sesuai dengan yang ada di soal. Jadi kita punya mesin-mesin ini 1 2 3 4 5 6. Nah, kita mau susun nih bagaimana line produksi itu bisa baik secara layout gitu, dengan keterangan bahwa antar mesin itu harus ada paling tidak 2 meter untuk clearance atau untuk jarak antar mesinnya. Nah, ini soal yang kita punya ya. Terus lanjut, nah kita menghitung dulu adjacency weight matrix. Adjacency weight matrix tuh di modul 1 sebenarnya udah pernah kita bahas. Kita jelaskan salah satu perhitungannya saja. Jadi misalnya itu kenapa ada 204 di situ, ketemu angka 204. Nah, itu dari sebelumnya tadi itu kan flow-nya 1 ke 2 itu 12 gitu ya. Jadi flow-nya itu 12 dengan panjang dari mesinnya, mesin 1 itu 20 dan mesin 2 itu 10. Nah, bagaimana kita bisa mencari jarak antar mesinnya, yaitu clearance-nya ditambah dengan tengah-tengah antara dua mesin tersebut. Jadinya kita tahu adjacency weight matrix-nya, di mana perkalian antara flow-nya dengan distance antar dua mesinnya, seperti yang kita pelajari di modul 1. Tuh. Nah, ketemulah angka 204. Begitu pula dengan yang lainnya. Misalnya 1 dan 3 berarti jarak antara mesin 1 dan 3. 1 dan 4 berarti jarak antara mesin 1 dan 4. Seperti itu ya. Sama konsepnya seperti yang kita pelajari di modul 1, bahwa flow-nya dikalikan dengan jarak antar departemen atau antar mesinnya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui adjacency weight matrix-nya, kemudian kita mencari bobot terbesar dari matriks tersebut, sehingga menjadi penempatan pasangan mesin pertama. Nah, di kasus ini bobot terbesar itu pada mesin 1 dan 6, jadi 340. Nah, 1 dan 6 itu menjadi pasangan pertama yang kita tulis di penentuan layout kita. Jadi kita tulis dulu departemen 1 dan 6. Ya, 1 dan 6 kita tulis dulu pertama karena dia memiliki bobot terbesar. Nah, terus yang selanjutnya hampir sama kayak yang kualitatif tadi, kita memilih pasangan departemen yang sekiranya memiliki flow terbesar dengan 1 atau 6. Nah, jadi pada kasus ini dari sisi nomor 1, misalnya dari mesin 1 itu yang paling besar tuh mesin 2. Sedangkan kalau misalnya dari sisi nomor 6, departemen 6, itu yang paling besar itu mesin 4. Nah, kan itu sama tuh, sama-sama 204 tuh. Nah, kalau misalnya ada dua flow yang bobotnya besarnya sama, kita cari acak aja. Boleh 2, boleh 4, bebas. Mau ditulis 2 di samping 1 atau 4 di samping 6. Seperti itu. Nah, misalnya kita tulis 2 dulu ya. Nah, selanjutnya kita cari nih yang dekat sama 2, lebih besar mana, departemen yang dekat sama 2 atau yang dekat sama 6 tadi. Nah, ternyata kita cari, oh ternyata lebih besar yang dekat sama 6 itu mesin 4, 204 dibandingkan dengan yang 2. 2 kan sama 1 nih, udah bener, 2 sama 1 kan udah tertulis di sini. Sedangkan 2 sama yang lainnya itu masih lebih kecil dibandingkan dengan 6 sama 4. Jadi kita tulis dulu mesin 4 di dekat mesin 6. Nah, sudah tulis kayak gitu, terus kita cari lagi. Yang kurang berarti masih mesin 3 sama mesin 5 nih. Kita cari nih. Kan yang dekat sama mesin 4. Yang dekat sama mesin 4 tuh mesin 3 atau mesin 5 sih kita cari. Bobotnya yang dekat sama mesin 4 kalau sama 1 kan nggak mungkin, karena 1 udah nggak bisa berdekatan dengan 4.
sama 6 udah pasti, sama 2 nggak mungkin. Oh ternyata yang paling besar tuh sama 3, nilainya 200 di situ. Nah kita tulis deh 3 di samping 4. Dan ya yang terakhir 5 itu lebih dekat kemana sih? Lebih dekat 2 atau lebih dekat 3? Rata-rata 5 ini lebih dekat, kan ke 2 ini 60, ketiga ini juga 60. 60, jadi sama aja mau taruh di samping sini atau taruh di samping sini. Iya, bebas. Nah, kita coba taruh di sebelah sini. Oke. Nah, hasil akhirnya berarti layout yang kita bentuk nanti satu line produksinya itu berarti mesin 2, mesin 1, mesin 6, mesin 4, mesin 3, dan mesin 5 seperti itu. Itu berdasarkan dari flow materialnya, bukan berdasarkan dari kualitatif. Jadi beda nih antara railchart yang tadi kita buat dengan MST algoritma ini, karena mereka menggunakan data yang berbeda, di mana railchart ini menggunakan data kualitatif, kita secara intuitif menentukan apakah departemen ini harus dekat atau tidak, sedangkan yang MST algoritma ini berdasarkan flow dari materialnya seperti itu. Jadi jangan bingung, oh kenapa kok nggak menentukannya berdasarkan kedekatan mesinnya, harusnya kan kalau urut kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh tapi enggak, ini berdasarkan flow material yang sudah ada dalam data seperti itu. Ya, itu semua Penjelasan dari kami. Iya, materinya cukup banyak dan semoga cukup menjelaskan secara konsep ya, karena emang yang paling penting untuk dipegang dari layout ini adalah konsepnya seperti itu. Kita bisa menganalitikannya ke hal-hal yang lain yang lebih mudah dan masuk ke otak secara konsep seperti itu. Nah, tadi itu algoritmanya baru 2 ya, nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah PTLF. Iya, itu banyak banget algoritmanya dan nanti teman-teman bisa mengembangkannya ke coding, karena tidak semudah itu menentukan Ya, layout. nanti bakal banyak alternatifnya, nanti otomatis untuk memilihnya itu kan butuh analisis lebih lanjut. Iya, dan mesinnya nggak cuma 6, Ya, bisa berapa puluh gitu, jadi ntar pasti butuh kayak coding gitu. jadi sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.